Dengan kemunculan antikristo di pentas dunia tidak lama lagi. Kita tahu bahawa sebelum kedatangan Tuhan Yesus, antikristo akan berada di pentas dunia, dan dari dulu dia cuba control the world, cuba mengawasi dunia ini, dengan tataran dunia baru, Tapi sebelum itu kita tahu bahawa kita tidak akan berada di dalam dunia ini lagi kerana kita akan terjadinya perangkatan, kita akan rapture, iaitu parousia, kita akan tahu bahawa kita akan rapture, jadi kita tidak akan melalui kesusahan yang amat sangat ini, memang dia ada banyak yang pemandangan yang lain, kita akan lihat nanti, Okey, kita teruskan, Okey, jadi kita perlu memperlengkapkan diri, kita perlu memperlengkapkan diri sendiri dengan senjata rohani, untuk mengalahkan benteng musuh yang kuat ini, Semua perkara yang terjadi, termasuk permasalahan dan pekat, boleh dijejaki asal usulnya menerusi secara rohani, Kita perlu peka ataupun sensitif kepada Roh Kudus dan bertindak sewajarnya oleh kerajaan sentuhan Roh Kudus. Sebagai contoh, seperti satu contoh, mungkin saudara-saudari sini yang mungkin ada kemahuan nak ke suatu tempat, mungkin dari Medan nak ke Jakarta, dari Jakarta nak ke Surabaya, Tapi kalau kita nak ke bepergian, kita jangan hanya sudah ambil keputusan sendiri lalu berdoa, oh Tuhan, berkatilah perjalanan ini, lindungilah saya kerana saya mau ke Surabaya contohnya. Tapi itu bukan persoalannya. Persoalannya, maukah Tuhan Yesus memberikan kita itu untuk ke situ, ke Surabaya contohnya. Jadi doanya harus dipanjatkan dulu sebelum kita berdoa mengambil keputusan itu. Jadi seharusnya doanya gini, Tuhan Yesus, maukah Tuhan Yesus membenahi ataupun berkenan untuk saya ke Surabaya. Baru kita, bila dia baru kita berdoa, oh ya Tuhan Yesus, terima kasih kerana memberikan mandat dan memberikan bahawa saya diberikan oleh Tuhan untuk pergi ke Surabaya, dan berkatilah perjalanan ini, dan berkatilah juga lindungilah saya, balutilah saya dengan darah Yesus. Baru kita doa ini. Tetapi yang masalahnya ialah kita tidak berdoa demikian, langsung mengambil keputusan lalu terus berdoa, baru berdoa. Itu salah, Itu ada firman di Yakobus, tapi kita bukan ke situ. Tapi kita di sini ialah kita harus peka ataupun sensitif kepada Roh Kudus, dan bertindak sewajarnya oleh kerajaan sentuhan Roh Kudus. Yang bermakna bahawa apakah panggilan kita, apakah Tuhan Yesus yang mau kita lakukan sejajar dengan capability kita ataupun kita punya usaha. Bolehkah Tuhan Yesus mempercayai kita tentang apa yang kita ada? Kita lakukan apa saja yang kita ada dengan kebijaksanaan bukan dari kita, tapi kebijaksanaan yang bertunjangkan kepada Roh Kudus, yang bertunjangkan kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus yang memberi kita sesuatu yang yang terlalu luar dari jangkaan kita, yang melampaui sekara akal kita, Jadi kita berpandukan kepada Roh Kudus, berpandukan kepada Tuhan Yesus, bukan berpandukan kepada pengetahuan kita ataupun berpandukan kepada kelayakan kita, berpandukan kepada sijil kita, ataupun S3, S2 ataupun apa. Bukan kita nak seperekan itu, ada tempatnya itu. Tetapi harus kita mengandalkan Tuhan, Itu saja, Okey, kita teruskan, Jadi kita perlu berjalan seiringan dengan Tuhan Yesus, dan berganding bahu dengan semua orang percaya untuk apa? Menginjili semua bangsa. Seperti kata pendeta Andrea yang berada bersama-sama kita, kita harus menjalankan
perintah ini. Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nampak di sini apa panggilannya, apa perintahnya? Pergilah, ya, pergilah. Makanya ada yang banyak orang pendeta yang suruh kita datanglah ke gereja, tak salah itu. Tetapi sebenarnya perintahnya ialah pergilah, ya, pergilah, maka pergilah. Pergilah maksudnya apa? Ke ruang saudara mara kita, ke ruang pekerjaan kita, kantor kita, semua itu harus kita lakukan, ya, supaya seizin Tuhan nanti kita dapat menjangkau dengan lebih banyak orang nanti, supaya lebih banyak yang terjangkau dan lebih banyak lagi yang masuk ke dalam syurga, ya, supaya iblis tidak mengambil kesempatan untuk membawa orang-orang untuk ke neraka. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus mau kita menginjili, ya, seperti kata pendeta Andrea, dia perintahnya dan juga pendeta Pak Vincent Tuang, injililah, karena itu adalah the heartbeat of the Lord Jesus Christ, denyutan jantung Roh Kudus, Yesus, ya, harus kita lakukan ini, oke? Dan kita ada kemauan nak lakukan ini, kita membawa jiwa-jiwa ke Yesus, nescaya kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus jiwa-jiwa kepada kita. Tak payah kita pergi mencari, tapi Tuhan Yesus yang akan membawa kita jiwa-jiwa itu ke depan kita, dan kita hanyalah melakukan bahagian kita, yaitu memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil, supaya kerajaannya dipermuliakan, nama Yesus ditinggikan, supaya segala lutut berlutut. Amin. Amin. Amin, ya. Kita tunjukkan, ya. Jadi kita perlu kembali kepada firman Tuhan, ya, untuk verifikasi, konfirmasi dan koreksi, ya. Firman Tuhan itulah menjadi dasar kepada kebangkitan pengikut-pengikut Yesus pada zaman akhir ini, atau pada akhir zaman ini. Jadi di 2 Timotius 3:16 ada berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu begitu penting sekali untuk kita maju ke depan, ya, untuk kita bertambah mendalam lagi pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus ini, ya. Kita tak boleh sepelekan firman Tuhan itu, karena firman itu hidup, ya. Sebagai pengikut Yesus itu adalah sebenarnya sejauh manakah firman Tuhan kita dapat genapi dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi di situ, di luar situ, maksudnya di dunia ini banyak kekeliruan, ya, banyak kekeliruan yang terjadi sekarang. Ada Injil, hypergrace, ya, yang hypergrace dan perbedaan zaman akhir zaman, yang seperti yang saya katakan tadi, pre-tribulasi, ada yang mid-tribulasi, dan ada yang post-tribulasi. Berbahasa roh, ya, setengah grup ada mendorong, tapi ada juga grup yang tidak berbahasa roh. Yang harus diingati, Yesus sendiri tidak berbahasa roh dan juga pengikut-pengikut asalnya. Perbedaan menerjemah firman Tuhan sebagai contoh hari Sabat dan lain-lain. Jadi apakah jawapan kita kepada semua ini? Ini jawapannya, ya. Kita bukan sahaja membaca firman Tuhan, tetapi versi yang berlainan, dan terutamanya membelajar bahasa Ibrani kalau boleh, dan Yunani, supaya dapat menangkap maksud asalnya. Bagaimana Pintu Otak berkata, hanya adalah satu interpretasi, tetapi banyak aplikasi, ya. Jadi kita perlu menggunakan 9 karunia Buah Roh Kudus untuk pekerjaan melayani Tuhan Yesus, ya. Jadi 9 karunia itu terdapat di 1 Korintus 12 ayat 7 hingga 11, dan di Galatia 5:22 hingga 23 adalah buah roh itu sendiri, ya. Dan buah roh itu ada, kita menampakkan bahawa Yesus itu bagaimana, ya, yaitu kelemah lembutan dan sebagainya di situ, ya. Mungkin Pastor Santo boleh bacakan, kalau boleh tolong, ya, Galatia 5:22 hingga 23. Pastor Santo bisa. Halo? Pastor Santo? Ya. Ya, silakan, ya. Bentar saya mau bikin ya, dicari, subscribe. ya. Oke, mantap.
Galatia 5, 22, 23. Boro ya. Jadi boro itu penting karena dia menambahkan sifat Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, wait. Mau share screen? Galatia. Oh, ya share screen ya. Bentar. Oh, oke, maaf. Lagi apa nih? Oh, dapat. Lalat. Oke, Galatia 5, 22, 23. 22, 23. Iya, saya. Oke, demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Jadi kita lihat bahawa di sini tak ada hukum ya, tak ada hukum yang menentang kepada buah boro tadi itu. Berarti apa? Berarti buah boro itu kalau kita praktikkan tidak ada hukum ya, kita ada ya tak ada hukum yang dapat menentukan ataupun apa ini ya. Jadi kita tahu bahawa sebenarnya buah boro itu adalah hasil daripada bukan saja daripada apa yang kita kerjakan, tetapi apa sebenarnya adalah yang Tuhan Yesus kurniakan bagi kita ya. Jadi kita tahu bahawa Roh Kudus itu sendiri yang akan memberikan kata-kata bila kita bila kita di dalam lantasan mau berhubung dengan yang lain. Jadi mungkin sudah sampai waktunya. Kadang-kadang kita akan jadi apa? Kejap ya, saya akan share screen Pastor. Biasa share screen ya. Biasa share screen ya. Jadi kita nampak bahawa di sini kita akan tahu bahawa Tuhan Yesus itu memberikan kita kuasa ya, kuasa untuk mengalahkan iblis, ya, kuasa untuk mengalahkan iblis. Dan kita tahu bahawa Tuhan menggunakan firman-Nya seperti di Matius 4:4 tadi ya. Itu ya bila Yesus sedang dicubai oleh iblis. Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Jadi bila kita memakai, bukan saja bermakanan yang penting, tapi firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan itu adalah makanan roh kita. Makanan rohani kita. Ya. Jadi firman Tuhan adalah sumber kekuatan untuk melengkapi tentera Kristus. Ya. Dia juga memberi tunjuk ajar ya, bagaimana kemenangan dalam Kristus. Masalah yang berbangkit bukan mengenai kitab agama lain, tetapi masalah dalaman di kerajaan Tuhan itu sendiri. Kuncinya ialah firman, mentafsir firman itu sendiri. Kalian bisa merujuk kepada khutbah saya mengenai kunci untuk mentafsir Alkitab yang berjudul The Key to Biblical Understanding and How to Apply the Bible. Pokoknya di sini ialah kita harus mempraktikkan firman Tuhan itu. Sejauh manakah kita dapat mempraktikkannya? Itu sejauh manalah itu tingkat rohani kita. Di mana saja tingkat rohani kita, kita pasti bisa maju ke depan. Dan kemana saja tingkat rohani kita pergi, itu bergantung kepada ketaatan kita kepada Dia. Contohnya ketaatan untuk menginjili, ketaatan untuk mendengar suaranya. Maukah kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Maukah kita memberi jika Tuhan mengerahkan kita untuk memberi? Maukah kita membantu seseorang yang mungkin terjebak dalam masalah rumah tangga? Maukah kita menyusul mereka supaya mereka menjadi bertaubat dan kembali ke jalan benar? Ya. Jadi firman Tuhan itu bila kita berkata-kata, dia akan mengeluarkan kuasa untuk menerobosi segala kuasa iblis itu semuanya dilumpuhkan dalam firman Tuhan, dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Ya, oke, kita teruskan ya. Jadi menurut Anda, apakah cara untuk kemenangan di akhir zaman ini ataupun zaman akhir ini? Apakah itu? Apakah
cara untuk bagaimana di akhir ini menurut Anda? Mungkin banyak cara yang kita ingatkan, tapi yang penting ialah kita harus menurut firman-Nya, ya. Jadi pada rumusannya ialah di Yohanes 16:33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu perolehi damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Jadi jika kalian mengalami kepengumuran, pengumuman wang, pengumuman kesihatan, pengumuman perhubungan, ingat itu. Dalam nama Yesus ada kuasa untuk mengalahkan semuanya ini. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengalahkan dunia. Dan jika dia mengalahkan dunia, kita juga bisa untuk mengalahkan dunia, ya. Jadi kita tahu bahawa Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa yang dia lakukan kerana mengandalkan Bapanya di surga, ya. Jadi kita tahu bahawa kita harus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus lakukan supaya kita tidak menoreh ke belakang, kita tidak memandang ke belakang, kita tidak menoreh ke kiri dan ke kanan, tetapi menuju kepada panggilan kita, menuju kepada garisan penamat kita, supaya kita dapat berlari dan mendapatkan takhta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu saja sharing saya. Saya kembalikan kepada Pastor Santo. Silakan Pastor Santo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Kita semua diberkati. Amin. Amin. Jadi kembali kepada firman Tuhan. Untuk hidup di akhir zaman, kita harus back to the Bible. Menuruti apa yang tertulis dalam firman Tuhan dan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Joshua Tan. Karena firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita di akhir zaman. Karena firman Tuhan katakan kedatangan Tuhan tidak ditangguhkan lagi. Dan waktunya sungguh sangat dekat. Jadi untuk kita semua mari dalam wadah PKF kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memberitakan kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga boleh mengasihi orang lain dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka yang belum pernah mengenal nama Yesus. Terima kasih dan kita tutup dalam doa Bapak Joshua Tan, biar firman Tuhan ditutup dalam doa, bisa? Oke, ya.